Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Ada Fardina. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Smart Parenting. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang saya tempuh pada semester 6. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para orang tua supaya dapat mendidik anak dengan baik dan benar. Sebelum memasuki materi Smart Parenting, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu parenting. Parenting merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni parents, yang berarti orang tua, dan ing dalam imbuhan bahasa Inggris yang berarti sedang melakukan suatu aktivitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kosakatanya, parenting berarti orang yang sedang melakukan suatu aktivitas sebagai orang tua. Para ahli berpendapat bahwa parenting merupakan ilmu untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak dengan baik dan benar. Banyak orang terdahulu yang tidak memahami apa itu parenting. Bahkan mereka menganggap untuk mendidik anak tidaklah diperlukan suatu ilmu. Namun hal tersebut merupakan anggapan yang salah besar. Mengapa demikian? Karena untuk mendidik anak menjadi anak yang berkarakter, berbudi pekerti, disiplin, mandiri, dan percaya diri, tentulah diperlukan suatu ilmu. Disinilah letaknya parenting bagi para orang tua. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari parenting. Banyak sekali manfaat parenting. Di antaranya adalah orang tua dapat memantau sikap dan perilaku anak. Kedua, anak mendapatkan edukasi dari aktivitas sehari-hari bersama orang tua. Ketiga, meningkatkan keharmonisan keluarga, terutama hubungan antara orang tua dan anak. Keempat, mencetak anak-anak yang berkarakter dan santun. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai luhur pada diri anak. Yang keenam, meningkatkan kecerdasan anak karena setiap aktivitasnya adalah proses pembelajaran, meningkatkan kemandirian anak, meningkatkan rasa percaya diri anak, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai bosan ya untuk belajar ilmu parenting. Kini kita memasuki pada materi Smart Parenting. Sebenarnya tidak ada keistimewaan atau teknik khusus dalam metode ini. Akan tetapi dalam Smart Parenting, pengawasan dari orang tua sangatlah diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Setiap anak pasti memiliki hobi atau hal lain yang ia sukai. Sebagai orang tua, sebaiknya kita tidak memaksakan sesuatu yang harus anak sukai. Karena hal tersebut akan berdampak kepada keterpaksaan anak untuk melakukan atau menyukai hal tersebut. Tugas kita sebagai orang tua hanyalah untuk membimbing dan mengarahkan anak kita sesuai dengan kehendaknya. Biarkan anak melakukan tugasnya dengan mandiri. Meskipun terlihat tidak mampu, biarkanlah anak mencoba terlebih dahulu. Karena dengan begitu, anak akan terlatih untuk memiliki jiwa tanggung jawab. Selain itu, apabila terus-terusan membantu ataupun memberikan sesuatu pada anak, dikhawatirkan nantinya anak akan merasa tergantung pada orang lain.
Saat ini kita telah memasuki era digital. Perkembangan teknologi sangatlah pesat. Tanpa dipersiapkan pun sebenarnya anak sudah mampu mengikuti arus teknologi saat ini. Akan tetapi, perlu diketahui ya, kita harus tegas. Kita harus bisa membatasi anak dalam bermain gadget. Eits, tapi hal tersebut juga jangan lupa diterapkan untuk diri sendiri ya. Karena jangan sampai nih kita sudah melarang anak kita untuk berlebihan bermain gadget, tapi kita sendiri justru melakukannya. Ingat, anak adalah peniru ulung orang tuanya. Jadi selalu berusaha berikan contoh yang terbaik untuk anak. Orang tua memang sudah selayaknya memberikan contoh yang baik di depan anak-anak. Akan tetapi, orang tua juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Jika kita terpaksa melakukan kesalahan di depan anak, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengakui kesalahan itu sendiri. Yang kedua, berikan pemahaman kepada anak bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Hal tersebut akan membentuk karakter anak yang berjiwa besar dan mau mengakui kesalahannya sendiri. Pada masa pertumbuhan anak, anak pasti akan bertanya seperti apa dan kenapa, atau bahkan beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting. Akan tetapi, sudah tanggung jawab kita, sudah tugas kita sebagai orang tua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jangan sampai anak nantinya justru malas bertanya ya. Masih banyak orang tua yang tidak memiliki tujuan pengasuhan yang jelas. Padahal tujuan pengasuhan merupakan hal yang sangat penting dalam smart parenting. Oleh karena itu, usahakan untuk berdiskusi dengan pasangan tentang bagaimana cara mendidik anak atau bagaimana pendekatan yang akan dilakukan kepada anak nantinya. Tanggung jawab penuh merupakan hal yang wajib bagi para orang tua. Meskipun jika melihat fenomena saat ini, banyak orang tua karir di luar sana yang menitipkan anaknya pada jasa babysitter. Memang tidak salah, namun banyak kasus di mana babysitter memiliki hubungan yang lebih erat dengan anak. Bahkan babysitter lebih memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, kalaupun terpaksa harus menitipkan anak pada babysitter, jangan sampai orang tua kehilangan peran. Tetap jagalah hubungan baik dengan anak. Luangkanlah waktu dengan anak walaupun tidak lama. Jangan lupa memberikan apresiasi kepada anak ketika anak berhasil mencapai sesuatu. Karena hal tersebut akan memotivasi anak untuk terus melakukan hal positif di kemudian hari. Apresiasi tidak harus berbentuk hadiah atau benda yang mahal. Cukup ucapan selamat saja, tidak apa-apa kok. Anak-anak pasti sering melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengingatkan dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kesalahan anak tersebut. Namun jangan sampai berlebihan ya dalam memberikan kritik kepada anak, karena hal tersebut justru akan membuat mental anak menjadi down. Orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak. Jadi, jangan lupa bekali anak dengan ilmu-ilmu pengetahuan dasar yang nantinya bisa berdampak positif bagi kehidupan anak. Keinginan anak pastilah sangat banyak dan beragam. Akan tetapi sebagai orang tua yang baik, janganlah kita selalu menuruti keinginan anak. Jelaskan kepada mereka
mengapa kita menolak untuk menuruti permintaan anak tersebut. Hal tersebut akan memberikan penyadaran pada anak bahwa tidak selamanya apa yang anak inginkan bisa tercapai. Jika kita selalu menuruti keinginan anak, takutnya di kemudian hari anak menjadi anak yang manja dan tidak mau berusaha. Sebagai orang tua, tentunya kita menginginkan anak kita menjadi anak yang terbaik. Namun, tidak sering nih kita justru membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain. Hal tersebut sebaiknya jangan dilakukan ya, karena bisa membuat mental anak down dan menjadikan anak tidak termotivasi. Padahal, memotivasi anak itu lebih baik loh daripada membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Anak adalah peniru ulung bagi orang tuanya. Jadi, berikanlah contoh yang baik pada anak. Contoh sederhana saja, misalnya, ketika kita menginginkan anak kita untuk rajin belajar, rajin membersihkan rumah, ataupun tepat waktu dalam beribadah, maka sebaiknya orang tua juga memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak. Ajarkan pentingnya tanggung jawab kepada anak. Contoh sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan melatih anak untuk memiliki sifat tanggung jawab dan sadar akan tugasnya sebagai seorang individu. Sesibuk apapun Anda, usahakan luangkan sedikit waktu untuk anak Anda. Meskipun hanya sekedar bermain ataupun membaca buku bersama, hal tersebut akan meningkatkan hubungan atau keeratan hubungan antara anak dan orang tua. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan afeksi perhatian orang tua terhadap anak. Mengajarkan keterbukaan kepada anak merupakan hal yang sangat penting. Ketika kita memiliki masalah atau memendam suatu perasaan, cobalah utarakan kepada anak, tentunya dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Hal tersebut akan membuat anak juga lebih terbuka kepada kita dan tidak memendam ketika anak memiliki masalah atau merasakan sesuatu. Usahakan untuk selalu meluangkan akhir pekan bersama keluarga, karena hal tersebut akan mempererat ikatan antar anggota keluarga, terutama hubungan orang tua dengan anak. Sepusing apapun atau serumit apapun pekerjaan Anda atau permasalahan Anda di luar sana, jangan sampai membawa masalah tersebut ke dalam rumah. Karena hal tersebut akan membawa negative vibe ke dalam rumah. Hal tersebut akan mengganggu kenyamanan anak kepada kita. Jadi, selalu berusaha ceria di depan anak merupakan hal yang penting. Terkadang kita ingin selalu mengawasi dan mengetahui apa saja yang anak lakukan. Memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Bahkan terkadang kita juga memaksakan diri kita untuk bisa menjadi teman bagi sang anak. Namun, perlu diketahui, ketika kita memaksakan sesuatu, maka anak akan merasa tidak nyaman. Jadi, sebaiknya berikan perhatian yang sewajarnya dan berikan kepercayaan. Hal ini justru memungkinkan membuat anak menjadi lebih terbuka kepada orang tua.
Jangan sampai ketika kita menginginkan anak kita berbuat baik, tapi kita tidak memberikan contoh atau hanya sekedar menyuruhnya saja. Jangan sampai sebagai orang tua kita hanya bisa berbicara atau mendikte anak kita. Jika kita menginginkan anak kita untuk melakukan hal-hal positif, maka sebagai orang tua sudah seharusnya memberikan action atau aksi nyata di depan anak-anak. Dengan begitu, anak juga akan menaruh rasa hormat terhadap orang tua. Pernah menghadapi perilaku anak yang buruk, seperti mengumpat, berbicara yang tidak sepantasnya, atau bahkan bertindak kurang ajar? Hal tersebut tentu bukanlah masalah baru bagi para orang tua. Reaksi kita sebagai orang tua biasanya, hati-hati ya, jaga ucapan kamu. Atau justru menghukum anak tersebut. Bahkan bisa jadi ketika anak berperilaku tidak baik, mengumpat, berbicara yang tidak sepantasnya, atau bahkan bertingkah kurang ajar atau kurang baik, sebenarnya anak tersebut sedang mengalami stres, kelelahan, atau sekedar mengekspresikan diri mereka karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai orang tua, kita tentunya sedih ketika mendapati anak kita berperilaku kurang baik. Kita pasti ingin agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sopan santun, baik hati, dan disukai oleh banyak orang karena kebaikannya. Namun, menghukum mereka ketika mereka berbuat salah bukanlah hal yang tepat. Bukankah sebagai orang tua baik kita seharusnya mendengarkan alasan atau perasaan anak mengapa anak melakukan hal tersebut? Jadi, ingat ya, fokus pada akar masalah, tidak menghukum atau malah mengharap penghormatan dari anak. Yakin pada kedekatan hubungan kita dengan anak dan tunjukkan empati serta contoh yang baik. Seperti yang kita tahu, di tengah virus COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan bagi anak-anak untuk belajar dan mengerjakan tugas dari rumah. Namun, jangan sampai anak berlebihan dalam menatap layar gadget, karena pastinya para guru memberikan tugas melalui grup WhatsApp atau aplikasi lain yang berada di smartphone. Orang tua harus mampu berkreasi untuk mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti membersihkan rumah bersama, memasak bersama, atau kegiatan lainnya yang membuat anak tidak bosan di rumah. Terakhir, menjadi orang tua yang smart ala smart parenting adalah orang tua harus mau terus belajar mengenai ilmu parenting. Apalagi sekarang teknologi sudah berkembang sangat pesat, kita bisa belajar melalui apapun, dimanapun, dan kapanpun. Ingat bahwa zaman terus berubah, sehingga kehidupan kita saat kita kecil dulu tidak bisa disamakan dengan kehidupan anak-anak kita saat ini. Itulah mengapa ilmu parenting terus berkembang.
Jangan sampai kita terus melakukan kesalahan yang sama hingga anak-anak kita dewasa nantinya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.